Akhirnya Pak Prabowo menyatakan saya ingin bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam. Sekarang ya. Nah itu deh guys. Menurut saya etis ini menarik sekali. Boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini? Jadi dari kemarin ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Apakah itu etis? Gus Muhaimin adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Pak Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Apakah itu etis? Ya, kita kasih ruang dulu yang pertama, pertanyaan saya Anda bilang Gibran nyolot. Nggak apa-apa, Bang Iqbal ini kebetulan maju di Jakarta Selatan. Satu-satu dulu, Bapak-bapak. Jadi kita beri tepuk tangan. Kita kasih ruang dulu, kita kasih ruang. Siapa tahu Bang Iqbal akan dapat suara besar di dapil saya dulu. Silakan Samara. Bisa jawab nggak pertanyaan saya? Nyebut itu politik dinasti, nyebut Gibran nyolot dan harus diberitahu. Nggak apa-apa. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama adalah semua orang bicara soal Mas Gibran katanya tidak santun dan lain sebagainya. Ketika Mas Gibran berbicara hal yang sangat penting, hal yang sangat substantif terkait green inflation, Pak Mahfud menjawab itu dengan pertanyaan recehan. Padahal itu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat-sangat relevan di masa saat ini ketika transisi energi memang menyebabkan kenaikan harga. Tadi yang lain bicara saya tidak pernah memotong. Saya izinkan saya berbicara selesai, nanti silakan ditanggapi masing-masing ya. Yang kedua, memang ada orang yang senang hidup dalam perpecahan, ada orang yang senang hidup dalam persatuan. Kalau saya memilih hidup dalam persatuan. Kemarin saya hadir dalam sebuah acara di mana Pak Prabowo menyatakan kita harus menang tanpa ngasoraki, menang tanpa menyakiti. Pak Jokowi itu menang tanpa menyakiti, mengajak Pak Prabowo gabung ke dalam pemerintahannya, dan Pak Prabowo berjiwa besar untuk bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya ini siapa? Kita ini semua siapa? Kalau dua tokoh besar itu bisa bergabung, mencontohkan kepada kita bahwa persatuan yang paling penting, kebersamaan yang paling penting. Siapalah kita ini semua? Iya, kalau bersatu gak ada pemilu. Kalau bersatu gak ada pemilu. Kita semua berkontestasi di sini. Kita semua berkontestasi di sini. Kita semua berkontestasi di sini. Sekarang kita tuntaskan Samara dulu, prediksinya 2015. Kita tuntaskan Samara dulu, Bang Iqbal. Jadi kita semua sekarang sedang berkontestasi gitu. Semua sedang berkontestasi. Selesai kontestasi, kita kembali berekonsiliasi. Itu yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bayangkan kalau ketika COVID-19 Pak Prabowo tidak bergabung dalam pemerintahan yang sama. Kemarin sorry ya, saya kalau boleh saya mau kasih satu contoh. Mungkin di sini lebih suka dengan narasi-narasi yang sifatnya heroik, merasa paling idealis. Tetapi kemarin Pak Prabowo memberikan satu cerita yang saya kira sangat penting. Ketika banyak orang yang mau mati untuk dia berjuang di tahun 2019 dan mendatangi dia bilang, "Pak, saya mau mati untuk Bapak." Dan Pak Prabowo menjawab, "Tidak, kamu harus hidup untuk saya. Kamu tidak boleh mati." Akhirnya Pak Prabowo menyatakan saya ingin bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi karena sudah cukup perpecahan ini, sudah cukup polarisasi ini. Ya kalau saya sih tidak terlalu kaget ya dengan Gibran, karena Samara di tanggal 16 April 2015 dia pernah nge-tweet gini, "Saya tidak kaget kok, dari awal juga emang gaya dia nyolot begitu dan perlu ada yang menegur." Jadi di awal dia bilang, "Kenapa sama Gibran sih?" Kata Samara, "Saya tidak kaget juga dengan gayanya nyolot gitu dan perlu ada yang menegur." Artinya Samara aja sejak 2015 sudah ngeliat nih anak memang nyolot gitu loh. Bentar, itu postingan Samara atau dimanipulasi jadi sama orang, Bang? Ya, Samara ada di sebelah loh, Bang. Makanya saya nggak kaget. Ditambah lagi postingannya 2018. Saya tidak tahu bagaimana seorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda itu bukan sekedar soal usia, tapi juga soal kerja keras dan kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya membuktikan itu. Jadi sebenarnya sejak awal dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Makanya ada pantunnya, ya kan? Pergi berlibur ke Tangerang, pulangnya beli kue bika.
Ya boleh saja dalam berdebat menyerang, tapi harus tetap beretika. Ini sejak awal sudah menyampaikan 3 statement Mbak Samara, tapi Mbak Samara tidak mengklarifikasi. Artinya benar bahwa Mbak Samara pernah mengatakan Gibran nyolot, yang kedua politik dinasti, yang ketiga Pak Prabowo terlibat dalam penculikan. Artinya kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Kemarin 23 Juni menyebut calonnya Pak Ganjar karena pro perempuan. Hari ini juga berpindah lagi ke Pak Prabowo. Tapi kami melihat bahwa ada sebuah pepatah kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Kalau Prabowo kayaknya banyak yang salah nih, sampai saya lihat ini ada award kebohongan award. Kebohongan. Ini memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Kebohongan itu kalau kita biarkan dan tidak kita klarifikasi dan tidak ada yang mencoba untuk melawan itu, maka kebohongan selama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, ngomong guys. Samara calon ratu pembohong guys. Komentar. Berarti Samara ini kata-katanya nggak bisa dipegang. Kalau manusia yang dipegang ya kata-katanya, malunya sampai ubun-ubun. Semua akan berubah kalau ada duit. Ini emang bahaya guys ya, duit ini guys. Ya bang, cari kerja susah, ada uang, ada dukungan, mau dibawa kemana negeri ini? Negeri ini bisa bubar tahun 2030 seperti yang dibilang sama Pak Prabowo dulu guys. Percuma kalau tinggi-tinggi akhirnya jadi on plus. Percuma banget guys. Samara harusnya dapat award juga tuh. Iya guys, harusnya dia juga dapat guys ya. Karena dia dulu sempat sesumbar mengatakan bahwasanya dia nggak bakal mungkin guys ya gabung dengan Prabowo. Tapi sekarang terbukti guys ya, rekam jejak itu memang kejam banget ya mbak ya. Aduh, ngeri banget guys. Sangat disayangkan ketika ucapan tidak bisa dipegang. Rekam jejak digital yang nggak bisa dihapus. Mungkin saat ini Samara menolak lupa guys semua kebutuhan isi rekening. Jokowi, kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Ini guys ketika dia dukung Jokowi guys ya, dia di PSI nih guys. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Nah, kemudian dia guys dukung Pak Ganjar guys. Itu jangka waktunya nggak jauh-jauh banget guys ya. Nah, sekarang guys. Nah, itu deh guys. Nah, itu deh guys. Dia sekarang dukung Pak Prabowo guys. Dengan jerih payahmu. Nah, ini deh guys ya. Seperti petualangan politik berpindah-pindah sesuai kondisi. Kualitas manusia akan tersaring sendiri seiring waktu guys. Iya bener guys kata-kata Arsu 640 nih guys ya. Munafik nggak sih? Hahaha. Kayak gini menjadi panutan. Enggak lah, cari makan begitu amat ya. Ketika lupa kalau ada jejak digital hanya karena sebuah jabatan dan uang langsung amnesia. Oh iya guys, berarti dia amnesia guys ya. Dia lupa dengan itu semua guys ya. Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini, 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Dia tahu mana yang menjual. 18 April 2022, dengar baik-baik dong. Alhamdulillah, Samara sembuh total. Jadi orang-orang beranggapan ketika dia keluar dari PSI, berarti dia udah sembuh total guys. Ini guys kan, ini dia gabung di PAN ya kan, tahun 2023 bulan 3 tanggal 1 guys. Dulu mati-matian nyerang Prabowo, sekarang mati-matian bela Prabowo. Emangnya hidup harus anjing itu kah? Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR. Karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi. Ya. Jadi yang kita awasi itu adalah
sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Saya anggota DPR, pendukung pemerintah ya. Ini konsisten nih, Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi, Mbak. Ya, konsistensi. Ya. Nah begitu guys ya, berani banget Samara bicara soal etik guys. Ketika dibongkar guys, dia langsung terdiam guys ya. Terdiam, serbu kata, terpaku, bahkan dia malu banget guys ya. Ternyata semua ucapannya itu guys kena wajah dia sendiri guys ya. Nah bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik. Semoga itu bermanfaat banget bagi kita semua guys ya, dan menjadi referensi guys ya, siapakah Samara sebenarnya guys. Oke guys, cukup sekian dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.